Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trionando, mahasiswa Universitas Kuningan, program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa instrumen administrasi peserta didik. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah administrasi pendidikan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu buku induk siswa. Buku induk siswa merupakan daftar nama siswa yang belajar di sekolah tersebut. Catatan dalam buku induk haruslah lengkap meliputi biodata siswa dan hasil prestasi belajar siswa dari semester pertama hingga lulus. Teman-teman mungkin bisa lihat ya, di sini ada contoh lembar buku induk peserta didik ya. Nah, terdapat beberapa yang harus diisi, diantaranya nomor induk siswa, NISN, kemudian poin A keterangan pribadi siswa meliputi nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Kemudian diisi pas foto juga, ukuran 3x4, dan di poin B ini ada keterangan tempat tinggal siswa, diisi alamat, kemudian jarak dari alamat tersebut ke sekolah, kemudian apakah ke sekolahnya menggunakan kendaraan atau berjalan kaki. Nah, selanjutnya di poin C ini keterangan jasmani dan kesehatan. Di sini data terkait berat badan, tinggi badan, kemudian golongan darah, penyakit yang pernah diderita apabila punya penyakit dan memerlukan perawatan khusus. Kemudian di poin D ini ada keterangan tentang pendidikan sebelumnya apabila teman-teman itu masuk atas dasar pindah dari sekolah yang dulu kayak gitu. Nah, di poin E ini adalah keterangan tentang orang tua kandung. Sini diisi nama, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pendidikannya, pekerjaan, penghasilan, dan juga alamat. Kemudian instrumen yang kedua yaitu buku kleper. Nah, buku kleper bisa dikatakan sebagai buku pelengkap buku induk yang dituliskan menurut abjad dan berfungsi untuk membantu petugas dalam mencari data di dalam buku induk. Teman-teman bisa lihat salah satu format buku kleper, itu isinya diantaranya meliputi nomor, nama siswa, jenis kelamin, kemudian nomor induk, kemudian tahun masuk, tahun kelas, tahun keluar, kemudian asal murid, dan abjad. Nah, bedanya buku kleper dengan buku induk, kalau untuk buku kleper tadi sudah disebutkan bahwasannya ini diurutkan sesuai dengan abjad. Kemudian yang ketiga yaitu daftar presensi siswa atau daftar kehadiran siswa selama 1 semester atau 1 tahun. Nah, dokumen ini dapat membantu guru untuk melihat kedisiplinan siswa apakah sering bolos atau tidak. Untuk formatnya sendiri itu seperti biasa ya, nama, kemudian hari dan bulannya. Untuk pengisiannya hadir, sakit, izin, atau alfa. Kemudian instrumen yang keempat yaitu daftar mutasi peserta didik. Secara garis besar, mutasi peserta didik diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah lain atau perpindahan peserta didik yang berbeda dalam sekolah.
Untuk formatnya bisa teman-teman lihat ya, notasi peserta didik, tahun ajaran, kemudian bulan, kelompok, jumlah siswa pada awal bulan, dan pindahan masuk jika ada siswa yang masuk dari sekolah lain atau meninggalkan sekolah dengan alasan pindah atau putus sekolah ataupun meninggal. Kemudian jumlah pada akhir bulan. Instrumen yang kelima yaitu buku catatan pribadi peserta didik. Nah, buku pribadi siswa ini merupakan buku yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas siswa selama berada di suatu sekolah tertentu. Buku pribadi siswa ini mencakup seluruh data peserta didik, nama, tempat, tanggal lahir, alamat, NISN, golongan darah, cita-cita, dan lain sebagainya. Kemudian data orang tua, lingkungan rumah dan keluarga, keadaan fisik dan psikis siswa, dan data beasiswa yang diterima, aktivitas dalam kelompok, bakat dan minat, data fasilitas belajar, hambatan belajar, rencana masa depan, dan ekskul yang diikuti. Selain itu, dalam buku pribadi siswa yang dikhususkan untuk peserta didik selama 1 tahun ini menjabarkan grafik nilai siswa per semester dan kondisi nilai sikapnya di bagian akhir buku pribadi siswa. Ini juga ada format-format layanan bimbingan konseling yang telah diberikan kepada siswa atau konselor bersangkutan. Format ini diantaranya adalah pelaksanaan aplikasi instrumental, catatan anekdot, dan kunjungan rumah. Nah, teman-teman bisa lihat salah satu bentuk formatnya itu berupa nama, kemudian nama anak didik, peristiwa, tafsiran, dan keterangan. Ini nanti diisi sesuai dengan keadaan atau peristiwa yang telah dilalui. Instrumen yang keenam yaitu daftar nilai. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebagai guru, salah satu tugas penting dalam proses belajar mengajar adalah mengadministrasi penilaian peserta didik. Adapun secara umum, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru terdiri dari penilaian afektif, penilaian psikomotorik, dan penilaian kognitif. Nah, ketiga ranah tersebut dikumpulkan dalam 3 jenis penilaian, yaitu 1 penilaian harian, 2 penilaian, 3 penilaian akhir semester. Nah, ketiga penilaian ini kemudian dihitung dan hasil yang diperoleh sebagai nilai untuk rapor. Nah, teman-teman bisa lihat di sini format daftar nilainya, diantaranya nomor, NIS, nama siswa, dan nilai harian itu 4 kali, kemudian RT rata-ratanya, kemudian KKM untuk UTS UAS, RT, dan NR, kemudian deskripsi. Ketujuh yaitu buku ledger. Buku ledger ini merupakan buku yang di dalamnya terdapat data-data tentang peserta didik atau siswa, diantaranya identitas siswa, catatan hasil belajar siswa, pengembangan diri siswa, dan ketercapaian kompetensi siswa. Nah, buku ledger sendiri ini bisa disebut nilai rapot sementara. Jadi buku ledger ini dapat membantu guru untuk nantinya nilai dalam ledger ini bisa direkapitulasi untuk menjadi nilai rapot. Untuk formatnya sendiri bisa teman-teman lihat, terdapat komponen berupa mata pelajaran, kemudian KKM, nilai berupa angka dan juga huruf, data pribadi di atas. Yang
terakhir yaitu dokumen nilai rapor. Setiap siswa pada jenjang pendidikan dasar menengah akan memiliki buku rapor. Data yang tertera pada buku rapor siswa meliputi informasi biodata peserta didik, nilai pencapaian kompetensi peserta didik, serta informasi lain pendukung dokumen laporan hasil belajar. Kemudian hasil belajar siswa melalui kegiatan penilaian dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Secara kualitas, buku rapor siswa memuat kemajuan belajar siswa dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 10 atau 10 sampai 100. Ini dijadikan sebagai pernyataan nilai dalam matra kognitif intelektual, sedangkan simbol huruf A, B, C, dan D digunakan sebagai hasil belajar secara kualitas, meliputi hasil penilaian dalam ranah sikap, tingkah laku, afektif, aspek keterampilan, dan kecakapan dasar psikomotrik. Nah, kemudian fungsi buku rapor sendiri itu salah satu di antaranya yang pertama sebagai dokumen tertulis siswa yang autentik, kemudian yang kedua laporan dan pertanggungjawaban pihak sekolah, yang ketiga sebagai bahan administrasi bagi siswa, yang keempat bukti pencapaian kompetensi siswa, dan yang terakhir sebagai dokumen penghubung antara pihak sekolah dan juga orang tua. Nah, untuk formatnya sendiri bisa teman-teman lihat, mungkin untuk rapor sendiri sudah tidak asing ya, karena di jenjang SD dan juga SMP sekolah menengah itu pasti selalu diberikan rapor. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.